Termokimia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kalor atau panas yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dapat membutuhkan kalor atau melepaskan kalor. Reaksi kimia yang membutuhkan kalor akan bertanda positif energinya. Dalam suatu reaksi kimia ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan itu yang di luar sistem. Contohnya kalau kita membakar lilin ya, nah maka sistem reaksinya atau yang menjadi pusat perhatian kita adalah reaksi antara gas lilin ini dengan oksigen. Sedangkan yang di luar reaksi gas dengan oksigen itu merupakan lingkungan. Contohnya sumbunya, lilinnya, lalu udara di sekitarnya itu merupakan lingkungan. Nah, jika ditinjau dari perpindahan kalornya, maka reaksi itu ada yang eksoterm. Ekso itu artinya luar ya, jadi perpindahannya itu keluar atau dari sistem ke lingkungan. Lingkungan ini kan luar ya. Ada juga reaksi endoterm. Endo itu dalam, artinya perpindahan kalornya itu ke dalam atau ke sistem. Jadi perpindahan kalornya itu dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau secara tanda, reaksi yang tandanya positif itu merupakan reaksi endoterm, di mana sistem membutuhkan kalor ya. Jadi perpindahannya kan tadi dari lingkungan ke sistem. Jika tandanya negatif atau melepaskan kalor, maka itu merupakan reaksi eksoterm, di mana sistem melepaskan kalor. Ada 3 macam sistem di dunia ini ya, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, apa bedanya? Sistem terbuka itu memungkinkan materi dan kalor untuk berpindah. Contoh sistem terbuka itu air dalam gelas ini ya, gelas yang tidak ditutup. Nah, ini memungkinkan materi dapat berpindah, juga kalor juga dapat berpindah ya. Misalnya di sini kalau ada debu itu bisa kemasukan debu, itu materi bisa masuk ya. Dan kalau airnya panas, nah ini nanti lama-lama bisa dingin. Jadi kalornya dapat berpindah juga ya. Selanjutnya ada sistem tertutup. Itu memungkinkan kalor untuk berpindah, tetapi materi tidak dapat berpindah. Nah, contohnya air yang dalam gelas tadi kalau kita tutup, nah maka ini kalau ada debu, kalau tutupnya rapat ya, ini tidak akan masuk debu pun ya. Nah, tapi kalor masih bisa berpindah. Jadi kalau airnya panas, nah nanti lama-lama bisa jadi dingin ya. Ada lagi yang namanya sistem terisolasi. Itu materi dan kalor itu tidak dapat berpindah. Contohnya air dalam termos ya. Nah, itu tidak bisa memungkinkan udara ataupun kalor keluar masuk. Makanya air yang disimpan dalam termos itu panasnya dapat terjaga ya. Apalagi kalau termosnya bagus ya. Nah, itu sama sekali kalor tidak bisa berpindah. Oke, sekarang mulai saat ini kita akan menyebut kalor sebagai entalpi ya. Karena reaksi yang terjadi kebanyakan itu berada dalam kondisi atau keadaan tekanan tetap, sehingga kalornya disebut entalpi. Nah, yang akan kita ukur nantinya itu merupakan perubahan entalpi. Kenapa perubahan entalpi? Karena kalor itu kan seperti yang kita tahu ya, itu dapat berpindah, dapat berubah ya. Nah, jadi yang akan kita ukur adalah perubahan entalpinya. Nah, dalam ilmu fisika, entalpi itu merupakan fungsi keadaan. Sama halnya seperti jarak,
Kita kan tidak bisa mengukur jarak ya, tapi yang bisa diukur adalah perubahannya. Jadi kalau misalnya dari titik A ke B, nah maka perubahan jaraknya itu dari B min A ya. Nah dari sini ke sini. Nah sama seperti jarak, entalpi juga merupakan fungsi keadaan. Jadi yang dapat dihitung adalah perubahannya. Maka besarnya perubahan entalpi atau simbolnya delta H ya, itu merupakan H akhir atau entalpi akhir dikurangi H awal. Oke, kita lanjut ke persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi lengkap ya, yang memuat perubahan entalpi atau ada delta H-nya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada persamaan reaksi lengkap dan ada delta H-nya. Contohnya seperti ini ya. Jika arang atau karbon dibakar dengan gas oksigen menjadi gas karbon dioksida akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Nah, maka persamaan termokimianya akan seperti ini. Arang atau karbon merupakan C ya simbolnya. Nah, ini merupakan unsur yang bentuknya padat. Jadi tandanya S solid. Lalu dibakar dengan oksigen, gas oksigen ya. Nah, oksigen itu simbol unsurnya O2. Ini gas itu diatomik ya. Nah, di dalam kurungnya G gas. Dan menghasilkan gas karbon dioksida. Maka ini CO2 dalam kurung gas juga ya. Nah, ini CO2 ya. Nah, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, kalau melepaskan kalor berarti kalornya itu negatif. Jadi di sini negatif 393,5 kJ. Unsur-unsur yang berwujud gas dalam tabel periodik seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor, klor, lalu Br dan I itu golongan 7 ya. Nah, itu berada dalam keadaan diatomik di alam bebasnya itu berada dalam keadaan diatomik. Jadi simbolnya H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 ya. Nah, untuk gas mulia atau golongan 8A karena dia stabil maka ini biasanya monoatomik seperti helium ya. Jadi He aja, Ne aja, Ar aja dan seterusnya. Lalu unsur-unsur yang padat itu biasanya dalam keadaan monoatomik. Contohnya ini litium, natrium, besi, karbon atau arang ya tadi, lalu aluminium. Nah, kecuali beberapa unsur itu di alam bebasnya ditemukan dalam poliatomik ya. Contohnya ini sulfur S8.